Salah kita maju sikit. Boleh yang ini pun sedikit. Di atas Itu telepon. Boleh. Oh, jauh lagi. Oke. Dia punya view tu baru hasil yang background dia pergi Kalau itu akan datang ini yang hari Selasa itu boleh kita Jauh pula. sama possibility ya. Oh, masih begini. dulu Selasa juga. Dan Kamis ini karena cuti nih yang kami butuh. Nah, Ustaz apa imam besar masuk ini hari. Jadi Selasa. Kita sudah satu hari. Dan kita jadi yang lain tak boleh apalagi kan di blok ya. Selasa. Macam dulu bulan-bulan. Boleh online. Kaum ibu sampai sekarang ada. Hari Sabtu jam 2 kami ibu. Dari rumah. Bukan dari rumah aja lagi. Yang itu hari saya pergi Kenduri. Dari rumah Kenduri sudah Kenduri. Dikasih Kenduri. Oh, ukur ambil masa satu lihat tempat yang dia sendiri keluar. Kita harap tiada lagi jerah lah untuk pengajaran. Ini banjir pula lagi. Kita pun juga jamaah di sana. Kita pun cukup kan hujan lebat petir. Hati-hati. Teguran tu. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat rahmat Allah. Alhamdulillah ya, di pagi hari yang baik indah cerah ini kita teruskan bacaan kita. Mudah-mudahan akan mendatangkan manfaat kepada kita sekalian. Ya. Kali ini kita mulai dari Far'un di bawah, ada Far'un dari sampai separuh daripada masalah kalau tajibu fil hudiyil mubah zakatun ya. Tadi sudah kita terangkan secara ringkas berkenaan dengan kesimpulannya dalam tajwid itu. Dalam Far'un itu ada apa? Bawah. Yajuzul nisa dikata ayat al-absu anwa'il kulli itu kan.
Juzul nisa lagu anwar al-kamli min az-zahab wal fiddah ya katuk wasiwar wal khalqal ya wa at-tawa'iz wa ya kata al-jarur jaruz ya. Wa fi jawaz ittikhadhihinna an-ni'al min az-zahab wal fiddah khilafun wa sahih al-jawaz, yaitu yajuz boleh bagi perempuan memakai bermacam-macam perhiasan ya, yang daripada emas dan perak. Yang tak boleh hanya laki-laki ya, ini yang perempuan boleh daripada emas dan perak. Seperti dia kata dibuatkan itu tok ni apa? Kalung. Apa rantai kah? Kalung dengan rantai. Samakah kalung dengan rantai? Sama ya? Wasiwarni yaitu apa, gelang ya, itu gelang tangan ya. Kalau itu gelang kaki, tak cukup di tangan, di kaki pun ada juga yang dibuat kan. Itu tanda orang modern itu sekarang begitu kan, gelang kaki, gelang tangan segala dibuat ya. Ya wa ta'awiz wahyal katanya darus, ini apa pula ini? Ini bermacam nama apa ini? Nama perhiasan ni Pak. Ya. Perhiasan. Apa pula tu namanya itu? Perhiasan-perhiasan ya kan? Tuan nanti tengok ya. Pedang. Pedang? Perempuan main pedang? Sebab ini hanya untuk perempuan kan? Kau apa dia? Apa? Gelang kaki. Ya. Wa fi jawazi ittikhazihin ni'al nazab al-fidah khilaf. Dan katanya untuk bolehnya menjadikan emas dan perak itu sebagai slipper, ni'al ya, slipper itu kata ada khilaf. Mana yang ada kata boleh, ada yang kata tidak. Hebatnya. Kalau sempat pula dia punya slipper emas, asal terletak hilang. Ya. Itu mau mancing pencuri kan? Kalau dibuat gitu kan, orang ambil itu. Khilaf dia, ada khilaf lah. Mana ada kata boleh, ada kata tidak. As-sahih al-jawaz. Dari situ ini boleh. Ya. Di sini boleh itu boleh pakai. Tapi yang perempuan, laki-laki jangan. Ya, yang perempuan ni dia pakai. Wakilah lah. Dia qila ni apa namanya, pendapat yang lemah lah. Yang sahihnya kata boleh, tapi yang qila la lil israf. Tidak boleh karena itu dianggap sebagai pembaziran. Melampau sangatlah pula kan. Kalau berjalan dia di jalan, mata orang tertumpu itu. Bukan tertumpu ke muka dia, ke kaki dia pula. Ya, tengok hebat gitu ya. Slipper dia pun emas, orang mana dia kan? Ya, diperhatikan. Di mana diletakkannya ini? Ya, apa ini nanti? Kalau datang dia ke masjid, memang selamat jalan tuh. Ya, tuh. Kemudian kata taqaddama fi kawaid jawami bil hadis annama fihi sarafun yuhramul absuru. Ya, dan sungguhnya telah berlalu ini pada wajib ya, pada jawab bukan wajib ya. Fi jawabil hadis berkenaan dengan apa namanya, jawab berkenaan hadis bahwa padanya ada bentuk apa namanya, pembaziran ya, yang diharamkan memakainya. Maknanya ya dalam tajuk masalah bejana dulu sudah disebut ya bahwa diharamkan memakainya sebagai bejana, tempat-tempat makanan minuman, karena itu dianggap terlampau berlebih lah, berlebih-lebih ya, tak bagus. Cuma kata pengarang, pakai pa yaqulu bitahrim hunaka wa yaquluna bil jawaz huna. Macam mana boleh dia? Sini pula disebut haram, yang lalu itu halal. Ya pengarang ini persoalkanlah kan. Di sana tuh soal bejana itu hari katanya halal. Bagi perempuan yang ini pula haram, macam mana begitu? Ya ini dipersoalkanlah. Jadi kalau ada khilaf, macam mana? Nah ini sekarang ya. Dalam kaidah fikah kita kata al-khuruj minal khilaf mustahabun. Ya. Kalau keluar daripada masalah khilaf ni, hukumnya adalah disunatkan. Jadi satu kata boleh, satu kata tidak.
Kita ambil yang mana? Nah, kalau dipilih kan lah. Mana tahu kalau dipilih kan mana? Kadang-kadang ditanya orang ya, ini kata boleh, itu kata tidak boleh. Pandangan puan macam mana? Kan? Disuruh pilih kita. Pandangan puan macam mana? Apa dia? Kaidah tu kata begitu ya. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari khilaf adalah disunatkan. Jadi pilih yang mana? Kalau ada kata boleh, ada kata tidak. Mana kita pakai? Pakailah tidak. Pakailah tidak. Tapi kalau sudah terdesak sangat, malah terdesak sangat ini macam mana? Kadang-kadang kita bertembung dengan perkara yang dia khilaf, ada kata boleh, ada kata tidak. Tapi kalau kita kata tidak kepada itu, mungkin ada timbul masalah. Ya, bukan? Mungkin ada timbul masalah. Kita dulu ada sebut berkenaan dengan laki-laki tak boleh pakai mask kan. Saya terjumpa satu orang ni, jam dia ada mask. Laki-laki. Ya, yalah. Bukan orang sembarangan lah itu kan. Ya, jam. Lalu dia tanya, dia tunjukkan. Saya Ustaz, dia kata, ada mas ni, macam mana? Sebagai tahulah, bagus bagi dengan puan. Ya, so perempuan boleh pakai kan? Yang tak boleh laki-laki. Tapi sampai last minute, jumpa lagi, dia tak mau bagi. Rupanya betul. Larangan ni, sebab dia kalau sudah menyangkut di hati, dia masuk kalah pemberobat. Ya, sampai bertahun-tahun saya nampak masih pakainya. Nah, dia kalau dah ini masalahnya hati ini. Jadi sebab itu dari awal, ya kata boleh, ada kata tak boleh, pakai tak boleh. Dari awal sudah apa namanya, sudah terbiasa kan, jadi mudah. Ini tidak, kalau dari awal dia buat ini lama aku pakai, menyangkut di hati dia. Ya. Kadang-kadang bila menyangkut di sini, terlanggar tak terlanggar dia tak kisah sangat lagi, tak peduli dia. Itu ya tidak bagus ya. Wa yaqulu kan waqad yuqalu bi anna sarafa amrun nisbi. Ya dikata terkadang disebut bahawa sungguhnya melebih-lebih ni disebut berlebih-lebih itu amrun nisbi. Maknanya pendapat yang kata orang kita ni apa? Tak pasti bah. Relatif tak? Tidak pasti. Ya, bila disebut katanya itu berlebih-lebih, tak pasti. Kenapa tak pasti? Ini taraf hidup orang tidak sama. Ya kan? Kita ini ya kalau ada duit kita RM50 senang hati kita. Tapi ada orang kalau duitnya RM50 takut dia duduk di kedai. Ada? Maknanya kalau poket dia berisi RM50 susah hati dia. Biasa dia main ribu-ribu di duit dia. Ada begitu kan? Kalau orang tanya, ya, saya dulu ingatlah mula-mula sampai ke Sabah kan. Kenangan lama ya. Mula sampai ke Sabah. Anak 2 orang. Kami suami istri. Betul kan? Gaji RM350. Coba kamu bayang. Tak sesak nafas itu hari sebulan. Orang yang biasa, tawau ya, jangan main-main, tawau. Ya. Masa itu, tahun 2004, di tawau ni, pisang itu bukan sesisir, sebiji. Harga dia, harga sebiji. Tahun 2004. Jadi jiran-jiran itu tanya, Ustaz, cukup ke itu? Ini kadang-kadang kita timbul ya. Cukup ke itu Ustaz, belanjanya Ustaz? Kenapa orang itu tanya? Tahun 74, itu tawau tu, orang kerja tukang potong balak atau tukang kupas kayu balak, kayu balak itu kan dikupas, atau pemotong pemotong tu, kayu balak tu, yang tukang kupas tu, dia 2 kali gaji sebulan. 2 kali sebulan. Awal bulan, pertengahan bulan. Gaji dia berapa? 12.000. Itu maka ditanya kita. Cukup itu.
gaji 300 anak 2 orang. Ya, belum sampai Sabah dulu. Belakangan alhamdulillah lah, sudah beberapa bulan berjalan, Muiz naikkan, ambil kira pengalaman bekerja dulu masa di Indonesia. Naiklah menjadi 400, tolak income per supaya dapatlah RM500. Ya, bayangkan tuh. Ya, bila kita tanya kawan-kawan, kemana? Oh, dia bilang, kalau aku tahu begini dulu, aku tak mau begini. Ya, tak cukup ni macam mana ni? Yang banyak anaknya macam mana kan? Ya, kadang-kadang kan? Mana itu? Kita ini yang saya sebutkan ni, taraf hidup kita tak sama. Ada orang yang sama dia hidup tidak masalah. Ya, bukan lagi emas. Berlian pun ada dia apa dia? Penuh dia punya jari berlian, emas baru berapa harganya? Jadi kalau kita kata itu sampai lebih lah kalau dia pakai emas, dia siapa? Ada pernah nampakkah gambarlah kereta dibalut dengan emas? Ada pernah nampak kereta dibalut emas? Apa? Jawab ada tu tidaknya aja lah, jangan sebut nama. Sebut nama macam kurang seram kita dengar kan? Ada kan, betul kan? Coba bayangkan tuh. Jadi kalau sama dia dikata berlebih-lebih betul. Apa berlebih dah? Kereta aku tengok dulu. Berbalut emas. Ya. Segalanya dipakai. Ini yang disebutkan ini. Waqad yuqalu bi anna sarf amrun nisbi, dia kata. Terkadang orang sebut juga dia kata bahwa berlebihan ni itu perkara relatif. Tak boleh dihukumkan kali hukum. Ya. Sebab begini ya, masalah fikah ni dia adalah satu masalah fikah ni dia akan berkembang terus. Ya. Kalau kita hukum sekali begini, tapi tengok orang tu dulu. Ya, kalau kita cakap sama dia, ya nanti tersinggung dia. Ya, singgung dia kan. Kami duduk di satu tempat. Ini orang meninggal lah, hari keberapa itu meninggal tu lah. Cerita satu orang hamba Allah ni. Aku dulu syukur juga lah, dia kata. Kita tunggu apa syukurnya ni. Syukur juga lah dia. Ada orang jual kebun kelapa sawit. Aku beli, dia kata. Sekarang ni dapatlah keuntungan dia 3 juta 1 tahun. Sebut lagi kan? Boleh juga lah untuk belanja anak-anak dia. Kalau kita duit sebanyak itu bukan belanja anak-anak kan? Sekali dengan mamak nenek anak pun. Ya kan? Tapi dia sebutnya begitu. Orang yang lain beristolian. Tapi dia aja lah kan? Dia ibu-ibunya itu belanja anak-anak. Belum bersekolahan lagi belanja anak-anak baru. Begitu. Terpikir ya kan? Apa agaknya mangkoknya yang dibikin kan? Dimakan apa agaknya? Ya. Ini juga maknanya kadang-kadang sebutan kita kepada mubazir itu tengok dulu siapa. Ya. Siapa? Atau kita kata berapa apa ini? Oh sekian baik ini biaya ini, tengok dulu siapa. Ada orang yang macam tadi lah. Kalau kita lainlah. Ada macam tu ya, ada duit kita RM50 sangat, kita itu boleh singgah nanti di kedai, boleh mana. Dia kalau RM500 cemas dia. Tak sama ya. Ini dia suatu pengarang itu. Jadi anak sebutlah kadang-kadang diletak satu hukum dulu, kena lihat dulu, ya, dia perlihatkan betul. Kemudian kata fi jawaz tahallu bid darahim, wa dananir, ya al-masqubah allati kata tuj'alu fil qilada wajhani. Kemudian katanya soal boleh, boleh lagi berhias dengan uang dirham. Dulu dirham ni uang apa? Kalau dinar uang emas, dirham uang perak. Perak betul ya. Yang sekarang dirham itu uang apa? Uang kertas. Ya. Sekarang dirham ini uang kertas.
So, kalau kita pergi UAE kan, dia orang nama duitnya dirham. Kalau macam Kuwait kita sebut tadi, duit dia duit dinar. Ya, dinar. Mas itu kan? Betul kan Mas? Kertas. Nah, dirham ini pun begitu. Tapi yang ini dirham zaman dahulu. Yang dia uang. Ya, uang apa namanya? Uang perak. Perak betul, perak ya. Nah, di kita ini ada juga perak. Perak betul kan itu? Yang itu cuci tangan tuh. Made in Kelantan. Ada? Yang putih itu apa itu? Sekarang ini kalau kita makan udah pakai sudu. Kalau dulu orang bangga kalau di rumah tuh ada itu cerek yang pakai satu set ada tampungan dia. Hah? Eko kah? Kalau teko ini lain. Ini cerek apa nama dia tuh? Yang warna putih. Kalau dijual di kedai apa itu bangunan apa namanya Kelantan ini Siti Khadijah tuh banyak jualan kan? Mat dari perak. Di sana ini dia kan cerek perak. Ya kan? Kalau kita dari Sabah dulu, kalau kita dari Sabah lah, 3 orang tuh, cek tahu dia dari mana dari Sabah. Oh masuk. Dia kata orang Sabah punya duit. Dulu lah, kayu balak dia banyak, dia bilang kayu balak dia belilah cantik ni tunjukkannya kan. Perak, betulkah perak itu? Hah? Aluminium baik kan? Hah? Harganya pun bukan harga perak, harganya kan 14 ringgit, mana ada 14 ringgit perak satu gitu. Cuman putih itu sebenarnya perak. Tapi ini uang betul perak. Dirham di zaman dulu memang dia perak. Ya. Ini ya. Macam mana bolehkah uang dirham ini dijadikan menjadi perhiasan? Ya. Bukan perhiasan perak ya. Yang sudah jadi uang tuh gambar sultan di situ, gambar khalifah di situ. Tahu-tahu dibikinnya itu menjadi apa? Nah, di sini yang ringgit tuh adakah? Hah? Ringgit? Tidak, emas. Hah? Kalau orang ada orang sempurna ke sini? Ada? Hah? Ada? Orang sempurna kata dublon. Hah? Dublon nggak? Yang itu kalau ada orang Pinang Minang disyaratkannya, ya disyaratkan dikata apa antaranya satu dia kata mungkin lah rantainya, kemudian dublon itu uang yang emas yang bukan siling, harga dia pun 40 gram itu. Bayangkan kalau 40 gram sekarang berapa tuh? 1000 itu bukan siling. Ya, emas betul mas. Oh yang bulat-bulat tuh. Yang bulat begini besar dia, di pusat tahun. Kalau lama tahun dia lebih mahal lagi. Tahun 1, 3, wah ini mahal buatan lama. Dublon, kalau saya tak silat. Dublon dia sebut. Saya pun benar-benar tak paham. Ya, nanti Ustaz, ini bila ditanya, sebab kita disuruh wakilkan kan, menerima. Nah, pegang mana? Dublon. Apa dulu nih? Itu dia bilang emas tuh. Kita bilang, nah ini ya ada yang begitu bentuk dia di Indonesia dulu uang ringgit istilah dia. Bukan uang ringgit macam kita ini, tapi dia dari duit. Ya. Dibuat perhiasan. Ini yang disebut ini dirham wadananir. Bolehkah berhias dengan emas, apa dan perak dan uang emas, maskubah. Maskubah ini dilubangi, Pak. Dibuat rantai begitu, apa dibuat rantai. Itu duit dilubanginya, dibikinkan menjadi perhiasan. Nah, ini boleh atau tidak? Ini cuman ya. Allati tu'alu fil qilada katanya dibuat menjadi itu rantai. Nah, dia dibuat jadi rantai. Ya. Apa itu wajhani? As-sawma bi asli rawdah at-tahrim. Asal yang sahih, pendapat sahih dalam katanya aslu rawdah, hukumnya adalah
haram. Ya, menjadikan. Kenapa jadi haram? Apa saja sebab lari dari tujuan asal. Ini duit, setelah dibuat sangkut, ya itu tadi tuh memancing, orang menjadi ambil ya. Kalau nanti dia mandi anak tuan kali, sangkutkannya di ranting kayu, sama ranting kayu itu pun hilang, itu orang ambil kan. Ya, ini ya. Tapi orang kita buat nih, ya, kita buat. Nah, ya, dia buat dibikinnya jadi gelang, jadi rantai, ini ya. Nah, tapi itulah uang dinar dan uang dirham yang dilobangi dijadikan menjadi katanya rantai. Pendapat yang sahih kata tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Kenapa jadi haram? Sebab itu duit, ya, berkurang duit di pasaran. Kalau dublun itu kan? Kalau yang dublun itu Dia bukan uang, bukan uang, emas dia, tapi jadi perhiasan lah. Tapi orang kita nih, dia pergi haji. Pernah dengar kan cerita? Orang kita pergi haji, dibawanya duit, ditanamnya di padang Arafah. Gila punya kerja. Nah, kononnya siapa yang menyimpan duit di padang Arafah, di bawah batu sebagainya, dengan simpannya, duit itu akan panggil orang itu pergi haji. Sudahlah mubazir, ditambah lagi sesat, ya ada ini. Apa orang kita gambar, gila punya kerja. Syukurlah yang membawa itu tanya. Sudah kita beritahu, jangan dibuat di padang Arafah ini, perbuatan karut marut, jangan dibuat di padang Arafah ini perbuatan sesat, ya mubazir apa segala macam. Jadi yang membawa nih, dia tanya, Ustaz, saya ada dipesankan Ustaz, bawa duit Ustaz. Jadi buat duit saya belanja lah, bukan belanja Ustaz, ditanam di bawah batu di padang Arafah. Tujuannya supaya nanti duit itu panggil orang yang punya duit itu datang ke Arafah. Coba bayangkan. Ya. Handphone yang pakai mesin pun tak dapat di area Arafah, pulang kampung memanggil. Ini duit yang tak ada mesin, tak ada. Jadi saya kata sama orang nih, kalau tahu bernegara, memang ditangkap kamu. Ya. Orang tuh susah-susah mencetak duit, kamu buat pula tanam di bawah batu di padang Arafah. Banyak ini perbuatan karut-marutnya banyak deh. Dia gambar. Saya memang diamanatkan soal kamu, saya bilang langgar ke mana? Bawa pulang balik, pulangkan sama yang punya. Ya, jangan diajar. Banyak ya karut yang termasuklah nanti mengambil makanan di padang Arafah, dijemurnya bawa pulang. Iya. Kalau daging yang di Mina tuh, yang diambilnya dijemur bawa pulang, itu kadang-kadang itu adalah makanan yang didendengnya, tapi di nasi yang lebih tuh ambil, dijemur. Kenapa? Konon itu boleh menjadi obat sakit perut. Memang tuh. Kalau sekiranya lah ada yang buat 1-2 orang, sampai nanti di tanah air bertepatan pula mujarab. Tak kasihan farmasi. Kasihan farmasi kan? Orang berjual itu, apa ini nasi lebihan Arafah. Ya, buat sakit perut. Kita kan heran ya, pemikiran ya. Satu ini, kalau pergi haji dia bawa konon kain putih dari Sabah, orang Sabah nih buat, dibawa. Kemudian katanya disapukannya di Hajarul Aswad. Sapu. Bila disapukan Hajarul Aswad, dibawa pulang gunting-gunting menjadi ibu duit. Siapa yang nak berniaga, sangkut di kedai, pelaris. Ya. Ya. Jadi
Orang ini tanya, syukurnya itu orang tua tanya, dia tanya, Ustaz betul kan Ustaz? Apa dia? Kalau apa kain putih itu dibikin dibawa apa nanti boleh menjadi apa ibu duit kalau berniaga pelaris. Siapa yang buat? Tuh itu orang tuh. Kalau betul saya kata, masa akan dibagi sama kamu? Tuh dia buat sendiri. Ya kan? Ya kan? Kalau boleh begitu, mau dia kasih orang enggak? Tentu dia dibuat sendiri. Ini saya kata dia, saya nampak terus miskin itu kawan tuh. Ya. Orang pula dibaginya, yang dia tak buat kan aneh itu. Nah, tak betul itu, jangan dipercaya dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, saya kata, kalau datang dia pergi di Mekah, dibawanya kain melap Hajarul Aswad, boleh dapat tak? Nak mencecahkan muka pun susah. Ini amal. Kita nak menyorongkan muka kita pun payah. Dia boleh pula melapnya pakai air putih kan. Yang kononnya di bulan tahun kedua dia pergi itu 12 meter di bawahnya. Konon lah diceritakan orang. Dia kata itu karut. Bohong, jangan percaya. Ini. Tapi bila disebut pelaris, pemanis, orang suka. Ya, itu dah. Nauzubillah lah. Balik ni ya. Jadi kata soal menggunakan menebuk duit emas dan duit perak tadi itu yang menjadikannya menjadi rantai, pendapat ada dua. Yang paling sahih kata dalam Aslul Raudhah hukumnya haram. Ya, itu mengeluarkan daripada tujuan asal ya. Wa qala fisal muhazzab fi babi ma yajuz lubsu, tapi kata ada pula pendapat dalam sarung mazhab dalam bab apa yang dibolehkan itu kata as-sahih katanya sahhal al-Rafi'i, mensahihkan Imam Rafi'i anna zalika la yajuz. Dia kata tak boleh lah, sekedar tak boleh ya. Tapi yang satu kata haram. Dia dicegah. Walaisal amru kama qala. Tapi kata apa ini? Tapi sebenarnya perkara itu bukan begitu. Qala bal asah al-jawaz. Pendapat yang asal kata boleh. Jadi kalau orang tanya, ini kalau tanya, bolehkah dibuat itu duit bikinkan menjadi rantai? Jawab dulu apa? Tak boleh. Boleh. Sayang itu duit. Ya, aturan boleh minum kopi pula menyangkut di leher. Tak boleh lah. Tapi kalau orang tu sudah buat, soalan. Atau kita cek, ini orang ni kalau jawab nanti tak boleh, ada harapan berjumpa besok tak tegur kita lagi. Macam nak buat ni? Itulah baru kata, ada juga yang membolehkannya. Ya tak? Ada juga membolehkannya. Betul. Ustaz, kalau contohnya duit itu dia bukan dipakai tetapi dijadikan koleksi. Maksudnya kita sekarang ni ada duit-duit lama, yang dia jadikan koleksi. Dia bilang ini duit tahun berapa. Tapi itu duit memang tak pakai lagi sekarang, kan? Ada kan? Duit yang tak pakai dibagi koleksi. Memang koleksi lah guna dia, tak ada dipakai lagi. Kalau kita bawa kedai pun, tanyanya kita ashabul kahfi kan? Ini duit ashabul kahfi yang duit lama tu berapa tahun? 309 tahun, ya kan? Nanti orang tanya kita ashabul kahfi. Sebagai koleksi kenangan lama tak masalah lah, karena dia tak pakai lagi. Ada. Jangan pula kan untuk koleksi tak belanja dia. Itu sayang itu. Jadi kata yang pendapat kata boleh. Kalau Asnawi ini ulama ya. Wa ma fi raudhi sahun kata. Apa yang disebut dalam raudhah kata haram tadi itu lupa betul. Dia kata sahun. Ya, lupa ya. Wa hikayatul khilaf mamnu. Dia kata menceritakan khilaf ni katanya dilarang. Jadi yang jawabnya apa kalau itu? Boleh. Dia kata jawabnya boleh. Boleh. Menceritakan menghikayat ya. Hikayat khilaf ni katanya itu dilarang. Bal yajuz laisa zalika lin-nisa qat'an. Ya. Bahkan katanya yang boleh dihikayatkan ni laisa zalika lin-nisa. Tak begitu untuk perempuan.
qat'an secara pasti. So, hukum ini hukum untuk perempuan, boleh kan? Bila karahatin tanpa makruh. Jadi boleh tanpa makruh. Ya, kalau boleh tanpa makruh, apalagi haram. Tentu lebih apa namanya? Lebih tak betul kan? Lebih tak betul ya. Wasarah bihi fil bahri, dan diterangkan perkara ini dalam kitab Al-Bahr. Ya. Wallahu a'lam. Itulah. Jadi ya masalah apa namanya? Masalah pakaian ya, emas perak. Tajuk ini tajuk zakat nih. Ya. Dalam tajuk zakat ceritakannya masuk itu. Kadang-kadang gitu lah, kena diingat di tajuk di sini. Sebab kadang-kadang kalau dicarinya di sepakaian tak jumpa. Rupanya termasuk dalam soal zakat. Ini kadang-kadang kalau baiknya itu kalau kita baca sikit-sikit itu, tahu kita di mana ada cerita ini. Ya, mana cerita. Baru terjumpa. Okey. Faslun, tajuk baru ya. Wa nisabu zuru' wal istimar kata khamsatu awsuq. Ya. Apanya qadaruha alfun ya wasittu mi'ah wa ritlin bil baghdadi. Wa fi ma zada fa bi sabihi. Ya. Dia kata dan nisab zuru'. Apa zuru' ni? Terang-terangan. Wasimar, buah-buahan. Ya. Buah-buahan tu buah apa ini dulu ni? Ini tak dia wajib zakat ni. Tamar dan anggur. Anggur dari kismis lah kan? Anggur, tamar. Di kita ini apa? Padi, ya, rus ya, rus, jagung, ya, jagung ya, yang buah ya, yang biji-biji ya, dulu ni. Tanaman. Ada beda tanaman dengan buah. Yang jadi tanam ni, jadi tanam. Sekali tanam, sekali panen. Itu padi, jagung ya. Adapun yang buah, macam tamar. Sekali tanam ni, berbuah dia bukan lagi cabut itu pokok, tanam balik. Sekali terus, ya. Buah tamar, anggur. Bukan dia sekali saja. Ini yang simar ni tidak macam padi. Ya, tanam, cabut, habis panen, tanam lagi. Ya. Ada tanam-tanaman, ada buah-buahan. Syaratnya kata permulaan nisab jumlah untuk kadar untuk apa namanya? Untuk dia wajib zakat ya. Khamsatu awsuq. 5 awsuq istilahnya. Kita tengok dulu ya. Qadaruha alfu wa sittu mi'ah wa ritlin bil baghdadi. 1.600 liter Baghdad. Berapa tu? Kalau di sini kalau tanya pihak zakat tahu dia tu berapa pikul. Dulu pikul. Sekarang ini kilo. Tan. Tan ya. Tan. Ya. Kalau padi itu sesudah dia dibersihkan dia apa? Ya lebih kurang 100 tin minyak yang besar tu. Ada tin minyak yang 17 liter ya. 17 ke 20? 20 liter ya. Tin ya. Ada yang tinnya begitu. Dulu minyak makan tu situ dimasuk dulu. Roti pun ada juga yang begitu besar tinnya. 20 liter. Isinya 20 liter ya. Kalau itu ya lebih kurang 100 tin. 5 usuk. Ya, 100 tin. Biasanya orang kalau zaman dulu, ini perubahan ya. Zaman dulu orang suka berzakat. Bangga dia kalau zakat, hotel nyalon dia berzakat. Kali lihat berapa pendapatan dia, tak sampai 100 tin tu. Tapi dia mau berzakat. Sekarang ini tidak. Ya, berapa dapat adalah, tapi tak sampai berzakat. Sekali lebih ditolaknya semua. Itu beza sekarang kita nampak. Tolaknya apa?
biaya ini lagi, biaya itu lagi, kita sampai lah. Nah, itu kadang-kadang tuh, ya, saya bukan sini lah, saya pulang kampung, orang tuh tanya, ya, dulu dia kata mama kita kalau dapat dia beras ke padi itu 100 itu, dia kata dia berzakat. Sekarang tidak. Nah, saya kata itu lebih jadi. Apa dia? Mama kita dulu dia mau beribadat. Saya zakat ini ibadat. Yang orang kita sekarang ini mata duitan. Ya, macam apa cara supaya harta dirinya keluar? Ya kan? Satu tim itu mahal itu sudah. Mahal. Jadi kita ada pula lagi kita yang letih bekerja kata bagi semua orang pula. Saya bukan mau beribadat. Ya, bermacam-macam alasannya. Naudzubillah. Jadi kata liter Baghdad. Kenapa ke Baghdad pula? Bukankah Nabi kita itu orang tinggal di mana? Di Mekah. Wafatnya di mana? Madinah kan? Kenapa liternya tidak liter Madinah? Nah, sebab perkembangan Islam ini majunya ya, dari segi pengetahuan sebenarnya di mana? Irak. Itu maka ini Baghdad nih. Baghdad Irak kan? Ya. Perkembangan ilmu pengetahuan Islam ini di mana? Sebab sejak daripada Khalifah Sayyidina Ali, kemudian Muawiyah dan lain itu, ibu kota negeri Islam itu dipindahkan ke Irak. Ya, yang di Madinah siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, dia pindah ke Baghdad. Pusat ilmu. Ya, pusat ilmu ya. Begitu hebat itu maka cemburu betul ini. Anti-Islam nih, dia orang sangat cemburu, dengki menengok itu Irak. Bos sampai anak beranak serang Irak. Presiden Amerika kan? Senior bos tak cukup, anaknya lagi, ya juga kacau Irak. Sebelum itu lagi, dia habiskan lagi dah Tatar, ya sampai begitu. So kemajuan itu di sana dulu, pokoknya Islam ya sampai ada. Coba ingat, masa kita kecil-kecil dulu mengaji, cara apa? Juzuk amma dia. Alif di atas, alif bawah, alif depan, ada. Baghdadi itu kan? Baghdadi. Yang belakangan itu datang apa nama? Bukan Al-Baghdadi. Dan sekarang nih baru yang baca-baca terus yang Iqra, yang apa itu belakangan. Ya. Yang Iqra itu belakangan. Ada yang made Indonesia, ada yang made apa ada. Tapi yang dulu Baghdadi itu. Ya. Sini begitu kan dulu, di atas alif bawah, di depan dulu, ibu. Sekali kita mengaji, mana ada alif berbaris? Ada tak? Alif berbaris tak? No. Orang yang mengaji bahasa Arab, alif berbaris tak? Tidak ada, yang berbaris itu hamzah. Alif tak berbaris. Ya, itu maka ada di kampung-kampung ilmu alif. Sekali dia baca terus mati orang mungkin. So alif selamanya baris mati. Ya, alif itu huruf ma. Tak berbaris tu. Mim alif ma. Ya kan? Di Sabah ni ada itu ilmu alif. Ilmu alif nama dia. Mana tahu kalau salah tanya orang tanya begitu, kecuali lo kita ilmu alif. Ya. Apa namanya? Alif ini dia tak pernah berbaris, cuma membolehkan kita baca. Ditarik daripada peredaran gara-gara pencetakan Quran itu dibariskannya alhamdulillah. Ada pernah dengar kan ceritanya itu?
tulis alhamdu, dibariskannya alif pangkalnya itu hamzah wasal kan pakai a, alhamdu kan, bila dibariskan karena tadi itu perjalanan, karena alif tak pernah baris, yang berbaris itu hamzah, ya alif. Nah itu hebatnya bahasa Arab kan. Beli ingat dia, alif tak pernah baris, yang berbaris itu hamzah. Nah, ya, tapi di Sabah ada ilmu alif. Ya. Sengsara satu orang ustaz ditanya, ustaz bertanya, apa makna alif di atas, alif bawah, alif depan? Ustaz dijawab begitu, alif tak berbaris kan? Yang berbaris itu hamzah. Kalau gitu Ustaz, tak payahlah kita mengaji, pandai kami lagi dia Ustaz. Sama-sama dia, ya. Rupanya yang ditanyanya itu ilmu alif tuh. Jadi kawan dipindah, saya ganti tempat tuh. Orang tuh beritahu. Dulu orang ditanya begini. Oh, saya bilang, mungkin dia tidak tahu itu soal ilmu alif ini. Ya. Saya baru sampai di kampung tuh, kawan tuh bisik, Ustaz, dibisikkan ya, itu orang yang menanya baru Ustaz. Saya belum apa-apa lagi, buka soal cerita alif. Ilmu alif ini ilmu paling jahat. Ilmu alif paling jahat. So, dalam bahasa Arab, alif tak perlu baris. Jadi orang pegang ilmu ini suka bunuh orang. Jahat. Tak dibukanya. Saya tanyanya lagi soal cerita ilmu alif. Dia bilang dia jahat kan? Ditendang dia dulu kan? Allah tolong saya. Kamu tahu mati orang tak? Mati ditimpa kayu mati. Dia berkebun, mati pokok tu, dipasang di unggun di bawah. Rupanya dia tidur, ambil kena api kan? Tumbang pokok tu, ketimpa dia mati, terbakar. Orang tu bagi tahu, Ustaz, yang itu apa itu meninggal. Saya kata, itulah bagi tahu lah, saya kata, itu ilmu alif tak bagus. Kan dia mati di bawah alif tu, saya bilang, pokok mati kan? Ya, kejadian ini. Nah, kan mati dia sebelum tu. Coba saya ingatkan dulu jangan dipakai ilmu ini. Nah, dia sendiri kena, cuma mana dia? Ya, nasib dia mati ditimpa kok mati. Ya. Okey. Jadi Al-Baghdadi ni ya, memang Baghdad ni terkenal dalam perkembangan Islam terkenal. Menurut ceritanya, ilmuwan Islam yang pertama itu dulu memang banyak, ya, mulai daripada Khalifah apa aja, Khalifah Al-Mansur kan, yang dia perintahkan tuh, sekalian buku-buku yang ada sumber ilmunya dari bahasa asing supaya diterjemah ke dalam bahasa Arab. Itu ya, bahasa perintah dia. Ya, Khalifah Harun, Harun Ar-Rasyid ya, dia perintah. Siapa yang boleh ada kemampuan terjemah, diterjemahlah. Bermacam-macam yang apa diterjemah. Sudah begitu, ya, tapi kadang-kadang terjemah pertama ini terjemah harfiah, tak dipikirnya boleh atau tidak, maka masuklah ke dalam Islam berbagai-bagai ilmu, termasuk ya ilmu yang asalnya karut marut yang asalnya lah tak dibersihkan mana kalau marut, seperti ilmu mantik apa saja itu mulanya karut tuh ya. Sebab bagi dia bagi mereka ini menentukan buruk baik ini, apa itu baik? Kata orang romantik yang mula-mula, apa yang Anda pandang baik itu baik. Oleh sebab itu baiknya menjadi relatif. Ya, kalau di kampung, baguslah kita pasang lampu di tepi jalan. Apa jawabnya? Bagus atau tidak? Bagus ya kan? Pencuri kata apa?
Khilaf kan jadinya. Karena yang meletakkan asas itu akal. Akal mana? Itu makanya dari Madinah diharamkan itu. Tak boleh bilang manting, tak boleh ni, bikin orang sesat. Tapi Imam Al-Ghazali sudah bersihkan. Dibuatkannya balik yang betul punya. Supaya apa? Jadilah dia menjadi kaedahnya, dia kata al-mantiq ini kan nahwi bil lugha. Ya, mantik dia kata seperti nahu dalam lughah, membimbing orang supaya menyusun ayat bagus. Sedangkan mantik menyusun pemikiran supaya berpikir dengan betul. Tapi Arab Saudi tak diterimanya itu. Ya, itu maka maafkan saya. Ada yang dari Madinah kan sih, marah pula nanti. Kalau ada orang dari Madinah itu bilang itu haram itu bilang. Dulu lah. Ada dulu satu orang, ya mantan pelajar saya lah, pulang dari Madinah. Saya dengar banyak dia kecam sana, kecam sini, macam-macam lah. Kemudian datang seorang ustaz dia, termasuk saya ingat itu yang masuk di jamaah Muzakarah itu, Ustaz Ali. Ya. Dia tanya, engkau dulu karena dia pernah tahu sebelum pergi ke Madinah, ya, siapa yang punya ada belajar mantik di Toba kan? Ada siapa yang kau pun guru? Sama Khalis ya. Bagus kau jumpa dia. Cakapkan dia bilang. Kau dengar apa jawab dia? Anak dia berani. Saya kata beranilah ya. Berani. Datang dia ke rumah. Datang betul. Saya sudah tahu. Wah, ini budaknya yang cakap apa dia. Datang dia. Tapi dia tak terus setuju kan cakapnya. Dia tanya, Ustaz, saya mau tanya sikit. Apa dia? Macam mana pandangan Ustaz terhadap kami? Saya sudah tahu cerita dia kan, bantai sana. Saya kata, ya, menurut bahasa kami itu jamak. Yang kau datangi satu orang. Siapa yang kau maksud ni? Ya, sengaja dia dimainkan sedikit kan. Kami itu banyak kita menurut bahasa. Yang kau datangi satu orang. Siapa yang kau maksud ni? Kami yang belajar di Timur Tengah. Saya bilang Timur Tengah itu lagi lebih luas. Ya, ada Arab Saudi, ada apa nama Mesir, Jordan, banyak saya bilang. Kami yang belajar di Madinah. Bagi pokasnya. Kami yang belajar di Madinah. Saya kata, cantik. Hadis Nabi kata begini. Orang Madinah hendaklah baik, kata Nabi. Karena orang akan datang ke Madinah sebagaimana ular pulang ke sarang. Engkau ada baca hadis juga? Ada, dia kata. Sudah cantiknya. Tapi sayang. Tunggu perhati. Sayangnya, saya kata. Itu Arab Saudi, dia guna rial. Duit dia. Orang Melayu, dia guna ringgit. Tapi dua-dua itu duit itu ada nilai emas. Ya? Yang Malaysia guna ringgit, yang Arab Saudi guna rial. Kalau tidak ada nilai emas, saya kata, tak laku itu. Iya kan? Iya, dia kata. Oleh sebab itu, saya kata, kalau pulang dari Arab Saudi, sampai ke Malaysia, rial itu tinggalkan di sana. Pakai ringgit di sini. Ya, kita pun kalau pergi sana, taklah kita paksa orang Arab Saudi pakailah ringgit karena kamu di Malaysia pakai ringgit, kan? Ya. Kami bilang, iya Ustaz. Kalau iya, saya bilang selamat engkau. Ya. Tak jadi lagi dia cerita lain. Ya dia salam cium tangan, terima kasih Ustaz. Oke lah, sudah selamat, sejahtera. Sudah profesor sekarang budaknya. Profesor, ya. Saya pun gembira, ya gembira samalah. Nah, penuntut kita sudah jadi profesor, wah bangga kita kan. Nah, tapi dia bukan Miguel Sabah, ya, itu lah.
Hebat, memang akalnya bagus, ya. Bagus. Hebat. Tapi kadang-kadang itu, gara-gara ilmu mantik tadi itu, ya. Nah, dia orang asing sangat cemburu melihat kemajuan Islam itu. Jadi tidak rusak sama sini. Betul ya? Ilmu lain masuk dalam Islam, tapi sudah dibersihkan. Sehingga Imam Al-Ghazali itu kata apa? Malam ya'lam bil mantiq lam yus'a bi ilmi. Siapa orang yang tidak mempelajari mantik, dia kata ilmunya tak boleh dipercayai. Ya, karena akalnya berterlalu. Nah, dia itu di Mesir. Ya, itu sebutnya lah kan. Saya bukan karena tak suka saya dengan apa, bukan karena ya saya belajar ilmu mantik, bukan. Tapi kita tengok, mesti pandai apa namanya menyesuaikan diri kan. Dan saya dengar pun masih ada lagi yang begitu. Masih ada yang berwatak begitu, masih ada. Ya, watak. Saya bagi tahu komentar, sekarang suruh dia jumpa saya, jarang ini orang jumpa. Tak mau berjumpa pula. Sudah tamat sekolah, rekam cerita bagus-bagus kan. Apa jadi begitu? Betul lah, tak dipelajari yang betul, rusak jadinya. Berkawan lah, macam berkawan lagi kan, tak bagus kan? Oke. Ini teringat Baghdad nih tadi kan? Baghdad ini terkenal pusat ilmu. Bila dapat dikatanya oleh apa yang menakluki Baghdad di dulu, ya, penulis ini, dia kata itu buku-buku Islam tuh diambil dari perpustakaan, ya, diambil satu-satu, disimpan ke Eropa. Yang lain di mana buat? Lain dicampak di Sungai Tigris. Ya, dua sungai terkenal di Irak ini, Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Ya, ya, terkenal itu. Ya, apa namanya? Yang dicerita apa Mil'un Ujas dalam Al-Quran itu sungai itu. Sungai Eufrat kan? Eufrat. Yang dalam Al-Quran disebut tuh Eufrat. Ya. Dia kata karena banyaknya buku ini dari perpustakaan Islam tadi dibuang di sana, ya, boleh dia kata jadi jembatan ke seberang. Banyak jembatan. Kemudian disenyapkan. Ilmu Islam itu tadi dibawa sudah ke Eropa, ke Amerika, ya. Belakangan baru timbul balik. Siapa punya ilmu? Sebenarnya ilmu itu orang Islam punya. Ya. Tapi karena sudah dihancurkan, dihabiskan yang lain, diambilnya satu-satu dicurinya, diolahnya yang itu, maka seolah-olah mereka lah punya ilmu. Curi. Ya. Soal kedokteran yang terkenal itu, ya, yaitu siapa nama yang apa ini? Nah, nama-nama pemuka-pemuka ilmu dalam Islam ini apa nama? Allah. Ibnu Sina. Ini nama dia kan? Ibnu Sina. Orang putih kan siapa? Avicenna. Nama apa itu? Hilang kan? Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Sultan Saladin kan? Coba Sultan Saladin. Di pusat nama tu. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi, nama itu pun gagal. Sultan Saladin. Macam pemain kartun dibuat. Hilang. Ya kan? Ibnu Rushd menjadi apa? Everus. Ibnu Sina ni ada tulisannya berkenaan dengan ilmu perubatan yang namanya Al-Qanun fil Tibb, undang-undang dalam perubatan. Buku ini dalam dunia Islam tak ada. Ya, menurut ceritanya hanya ada di dalam perpustakaan yang tak boleh dikunjungi oleh semua orang. Di mana? Di Amerika.
depan ni. Terkenal sekarang kan, segala COVID segala apa, dia orang keluarkan vaksin ini, yang kita, itulah yang kita mau ya apa namanya cerita kepada pelajar-pelajar kita. Ya sebenarnya orang Islam ini pandai. Kenapa orang Islam pandai? Sebab asas ilmu itu Al-Quran. Quran itu orang Islam punya, ya kan? Nanti kita bagi tahu supaya belajar supaya dia banyak ilmu yang Islam. Ini satu buktinya. Jangan heran ya, kenapa pula agama Islam itu ya Nabi lahir di Mekah, wafat di Madinah. Kenapa pula liternya liter Baghdad? Nah, ini liter Baghdad. Memang Baghdad itu. Tak boleh dengan itu dikuasainya habis. Kuasai habis. Saya nak menantu ada bapa pejabatnya di Dubai, tapi bekerjanya ke Irak dulu. Petronas ya. Menurut cerita dia, saya diperiksa semuanya. Rupanya Irak nih, minyak dia di mana-mana bumi Irak itu ada minyak. Tak perlu pakai gerudi-gerudi, cek dulu, gerudi periksa dulu, tak ada. Butuh air mana-mana ada minyak. Tapi sekarang menjadi negara paling miskin. Miskin. Jalan dia bilang, itulah dia orang rusak kan. Bosnya kerja, dia bom sana, bom sini sampai jalan pun dulu cantik apa sekarang hancur. Tak suka dia tengok ya. Bukan dia kena nak ambil harta itu aja itu, dia tak suka dengan Islam itu, dia tak suka. Bertepatan pula adalah pemimpin-pemimpinnya pula yang keras-keras sikit ya. Saddam Hussein ya. Allah. Apa tadi apa dikejar. Ini kadang-kadang orang heran ya, kenapa disebutnya Baghdad ni? Ini sebagai kenangan bagi bahwa itu. Wafi mazada pahi bisi habis. Ya, kalau lebih, baru bertambah daripada ukuran yang ini katanya, pahi bisi habis ikutlah kadar tu. Kadar tu, mana lagi ikutlah ukuran tu. Kalau 2,5% lebih itu tambah lagi lah, tambah begitu ya. Bukan peratus yang ditambah, tapi maknanya ukuran tu begitulah. Ya katanya pisau hai, laisa fi maduna khamsati awsuq sadaqatan. Ya sadaqatun ya. Tidak ada pada yang kurang daripada 5 ausuk itu sedekah. Maknanya tak ada zakat lah. Bukan tak bersedekah ya. Tak ada zakat, tak bayar zakat. Jadi sekurang-kurangnya itulah 5 ausuk itu. Tapi riwayat Muslim, satu yang Muslim katanya, laisa fi habbin ala samarin sadaqatun hatta yablugha khamsata ausuk. Ya, tidak ada pada biji-bijian dan buah-buahan sedekah katanya sehinggalah sampai ukurannya 5 ausuk. Di mana itu 5 ausuk ni lah. Zada katanya Ibnu Hibban fi sahihihi bisnadin katanya muttasil dengan sanad yang muttasil wal wasaq katanya situna so'an. Samanya wasaq itu tadi yang disebut itu adalah 70 sok. Apa itu sok ni? Itu gantang. Tapi kita ini gantang ni pernah tengok gantang tak? Tak ada ya? Cuma kita ada dua ini istilah ni gantang. Ada gantang yang 3 kilo tu berapa? Ada juga gantang kita ni istilah gantang fitrah. Segantang fitrah dia kata. Kalau satu gantang fitrah ini 2,7 kg ya? Tak sama pula tu. Di Indonesia 2,4, di Malaysia 2,7. Ya. Genapkan aja lah 3. Ya kan? Lebih selesa. Ya, tapi 2,4, 2,7. Itu sok ya, sok. Gantang. Kalau dulu orang kita menjual beras berarti dia gantang. Ya. Apa nama lain lagi? Sukatan-sukatan itu. Besi itu. Pernah nampak gak gantangnya? Dibuat dari besi. Tembaga? Besi keras tu. Kenapa besi? Sebab
kita ini kan wailul lil mutaffifin, celaka orang yang suka mengurang-urangi sukatan dan timbangan kan. Itu maka perhatian tu besi kuat tu supaya jangan ditokoknya. Ya. Kalau ditokoknya itu berkurang itu. Timbangan tu terpaksa dibuat dua muka sekarang kan. Satu muka nampak pembeli, satu muka nampak penjual. Kenapa tu? Mengelakkan penipuan. Tersilap kita nanti sudah ditekan lagi ni, nah nampak sana lain. Ya, mengelakkan tu. Jadi gantang tu dulu saya nampak, berat tu gantang ni, keras. Bukan itu tujuan dia. Besi tu, besi padat, bukan berlubang ya, besi padat. Tebal dia besi. Kemudian kata luar iktibar bimikyal al-Madinah. Adapun kata dari segi apa sukatan ini yang disebut yaitu bimikyal Madinah dengan sukatan Madinah. Ya. Kemudian katanya waqal al-Hanati yaitu waqadruha bil wazni al-qasitu mi'ah ritin bil Baghdadi. Lagi dua. Ya dengan timbangan katanya yaitu 1.600 liter Baghdad. Dan al-wasat situ nasaan. Karena sungguhnya wasak ni satu wasak tu ada 60 gantang. Ya mana kalau Ibnu katanya al-Munzir al-ijma' ala zalika. Ya dan yang apa namanya wal ijma' ala zalik yang sepakati pada demikian itu fatakunul khamsatul awsuq salasumi'ati katanya ya so'an. Ya dan yang dia apa adalah 5 awsuq tu 300 gantang. Ya. Wasa' arba'atu amdah dan satu sok tu ada 4 mud. Ini pula lagi. Mud. Apa sebut mud ni? Cupak. Ya. Berapa satu cupak tu? Ya. Istilah-istilah. Ini kitab-kitab ulama ni istilah-istilah begitu kan. Tapi ini bagi kita ini kalau kita di pasar bagi aku beras 1 mud. Heran nanti bukan kedai tu. Apa itu mud? Aku tak ada mud. Tidak tidur. Kenapa tidur? Tak ada mud nak berjualan ni habis. Jadi ini istilah lama ya. Dan dia sebut mud lah apa gitu. Wasa katanya arba'atu amlah, 4 mud ya. 4 mud. Di kita ini kalau kita mud ni apa ni? Mud. Itu tin susu. Tin susu ni biasanya kita kalau beras kita ambil 4 tin susu itu 1 kilo tu. Biasa dia. 4 mud itu tin susu. Ada begini kan tinggi dia? Begini kan kalian. Susu cap bendera. Cap bendera kan? Cap junjung Indonesia yang cap bendera tu. Ya, cap junjung ya. 4 itu 1 kilo. Tapi sekarang ini kalau kita beli beras, apa suka dia? Ada suka sekarang masuk ke dalam apa dia? Plastik. Pakai tangkai pula lagi tu. Nampak gitu kan? Buat. Wazalika alqur wa mi'ata mud. Yang itu dia kata, dia kalau dikira mud pula sama dengan 1.200 mud. Wal mudu ritlun, satu mud 1 dan 1 liter. Wasulsu wa yakunul hasil ma zakara syekh wa alqu situ min suratin. Ya, dia katanya 1 mud tu ya adalah ritlun wa sulus. 1 liter 1/3. Sulus 1/3 ya. Wa yakunul hasil akhirnya ma zakara syekh wa itu alqu situ min suratin. Itu 1.600 liter. Ya wa inna ma katanya ya qudira bil Baghdadi dikadarkan diukur dengan Baghdad di an-nawritu as-syar'i
Karena itu adalah ukuran liter mengikut salah. Tengok tu. Ya, hebatnya. Wawaznuha bil dimisqah. Dan katanya timbangan pula dipakai mana punya ini? Dimisqah ni. Tamsik. Liter-liter Baghdad, mikyal Madinah, ya, kemudian timbangan Damsyik. Damsyik ni mana? Syria. Syria ya. Bila nanti ada hari kiamat, turun Nabi Isa di mana? Mana? Nabi Isa turun tu? Ada yang dari Syria kat sini? Tak ada yang pergi ya, berperang. Ya, sebenarnya Syria ni termasuk negeri Islam yang kuat. Negeri yang kuat. Kita haraplah berdamai dia. Kita harap. Kita pun ingin nak tengok. Ya. Di Syria ni banyak makam para rasul. Ya, itu kita mau tengok kan. Kalau macam di Palestin, tu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Daud, Nabi Yusuf, ibu kepada Nabi Ishak, Sarah, sana tu Hebron ya. Nabi Musa, Nabi Nabi Shu'aib, itu mertua dia kan di Jordan ya, Ashabul Kahfi di kampung Ar-Raqim ya. Dia Jordan. Kalau boleh ya kita tengok kan bagus. Ya. Syria ini termasuk negeri yang cukup hebat tu. Negeri negeri Syam Syria. Ya, masuk kepada Rom. Negara-negara besar. Kemudian katanya mana lagi ini? Lianna uridu asyar'i. Wa waznuha kata bidimisqah dimaksud salah sumiatin wa situna wa arba'una ridwan, yaitu 300 dan 640. Ini sistem bahasa Arab kan. Yang artinya 346 liter dan 2/3 liter. Jadi menurutnya ini 346 2/3 liter. Bilangan itu. Wahaza kata tafri'un ma yaqulu Rafi. Ini katanya pecahan ya yang disebutkan oleh Imam Rafi. Inarat al-Baghdad mi'atun wa salasuna dirhaman. Dan sungguhnya kata liter Baghdad ini sebanyak 130 dirham. Wa amma inda Nawawi Fatidun Baghdadi mi'atun wa situ wa samaniyah wa isruna dirhaman. Kalau mengikut Imam Nawawi katanya liter Baghdad itu adalah 128 ya, dirham. Warba'u asba' dirhaman dan 4/7 semua yang 40 dirham. Fala hadza takunul awsuq 300 wasnaini wa arba'ina ridwan ya. Kalau berpandukan ini pula katanya adalah awsuq itu 300 dan 42 liter dan 1 ya dan 6 ya. 6/7 liter. Kama qala fil minhaj, bagaimana disebutkan dalam kitab Minhaj. Tapi sekarang kita mudahlah kan. Tak payahlah ini dipakai setengah liter. Benda itu pun tak nampak kita dari mana. Karena ini boleh dapat sudah ada ukurannya. Tanya tu bagian zakat ya. Wa amma katanya fil raudhah faqala innahu bi misqah salasumiatin. Ini bilangan-bilangan saja ni ya. Dia sampai ke mana lihat cerita ini. Wa'lam ya anna li'tibar bil awsuq ya bil kail ala sahih la bil wazni. Ketahuilah bahwa yang diambil kira dalam soal katanya kadar awsuq tadi ini itu adalah dengan sukatan, bukan dari segi timbangan. Saya 1 liter berapa kilo? Ukur dulu. Bukan orang 1 liter 1 kilo.
Ya, kemungkinan lebih. Ya, tak sama ya. Jadi katanya apa namanya? Ausuktu itu sukatan, bukan timbangan. Ya. Ya. Kemudian wa inna ma qadaru zalikal waznu kata istiharan, dan bahasanya mereka ukurkan itu sebagai timbangan, itu hanya sebagai apa namanya? Satu kebiasaan dah. Wa hal zalika ala sabil tahdid atau taqlid, adakah ini pendapat nih, kata ini sekian ratus, kata ini sekian ratus, ala sabil tahdid atau takrib, atas jalan pasti hudud tahdid, pembatasan betul, atau takrib atau lebih kurang. Mana satu? Qala an-Nawawi fi usul raudhah, rasul dan usul an-Nawawi tahdid. Kata Imam Nawawi itu adalah tahdid. Memang batas begitu. Ya. Wakilah takrib, bukan pastilah ada itu lagi. Ya. Dia itu adalah takrib. Takrib mana? Lebih kurang. Ya. Berapa kilo? 4 kilo. Pasti. Kalau pasti itu tahdid. Begitulah lebih kurang, itu takrib. Ya. Takrib ya, takrib mana lebih kurang lah. Kalau lebih kurang ni apa kita buat tanda dia? Kalau kita tulis lah lebih kurang, campur bawahnya tolak, ya kan? Boleh baca dia tak? Kalau orang nak menulis lebih kurang, ya di atas campur lebih itu, bawahnya kurang. Iya kan? Nah bacanya lebih itu kan dicampur. Kalau satu campur lebih dari satu itu. Kalau kurang tolak. Itu akan buat campur tolak. Tapi bacanya lebih kurang. Hebat juga bahasa Melayu. Kalau orang tak paham dia apa pula menjadi bahasa tulisan Cina dia bersambung masuk dalam. Buatnya gitu kan? Campur. Kalau campur lebih. Kalau campur kurang, itu campur. Jangan terbaca ya. Dia apa ini tulisannya apa ini ya? Campur tolak. Dan nanti bilang orang kita tak tahu bahasa Melayu kan. Istilah bahasa Melayunya begitu kan. Tolak campur bacanya lebih kurang. Siapa kata bahasa Melayu tidak susah? Ya, susah. Itu maka orang Melayu tak semuanya pandai bahasa Melayu. Ya. Kalau ujian SPM bahasa Melayu yang paling tinggi orang apa? Cina. Kenapa? Kan orang Melayu terpengaruh dengan dialek kampung. Ya. Dalam sejarah sekolah menengah terkuat, satu orang pelajar didapati gagal oral bahasa Melayu SPM. Gagal. Mengamuk pengetua. Kalau aku tahu dulu engkau ni begini, dia kata, aku tak terima engkau masuk perempuan. Kenapa? Waktu oral BM dipakainya bahasa daerah. Ya, bahasa daerah lah. Itu kadang-kadang lah adalah daerah bukan bahasa daerah Sabah pakainya ambo ya kayaknya baca dia salah dia gagal. Tapi kalau orang yang bukan Melayu dia pakai bahasa baku. Menteri Besar Kelantan dulu yang meninggal kata dia nak meresmikan kami ada perubahan pelajaran sekolah-sekolah agama ya, Malaysia untuk STU dia ikut silibus Azhar. Jadi masing-masing lah kata Menteri Besar ni ambo nak royak bahasa baku. Kejut bahasa baku yang mana satu ini? Jadi ambo nak royak bahasa baku. Pakainya bahasa daerah. Bahasa baku gitu. Tidak kan? Terkejut semua. Jadi bahasa baku dia, ambo nak royak bahasa baku. Tapi akhirnya rupanya dia bikin lawak. Jadi bikin bahasa baku. Ini yang bahasa baku dia tadi di negeri ini.
pakai bahasa. Karena itu tadi ala sabili tahdid au taqrib ya. Qala An-Nawawi fil Asyradha al-asu indal aksarin annahu tahdid. Batas. Memang begitu ya. Tapi yang kata wakilah pendapat lagi takrib. Nah, lebih kurang ya. Wasaha fi kitab Muslim wa fi kitab al-jihad ya min syahril tamuhazab aksudalik. Tapi ada yang sahihnya pada katanya dalam syarah Muslim ya yang mensyarahkan Imam Muslim ini yaitu Imam An-Nawawi ya pada kitab Az-Zihar. Nah, ini Az-Zihar ini soal apa ini? Perkawinan ya. Tolak apa? Zihar kata min syahril muhazab aksudalik. Kebalikan itu. Maknanya kan ini masalah orang apa ini zihar nih, dia ada juga dia punya kafarah. Ya, kenapa masuk ini ya? Karena dalam kitab itu ada masalah kafarah. Ya, kafarah zihar. Nah, kafarah zihar. Maka oleh sebab itu katanya dalam kitab itu lain ceritanya. Nah, ini hebat nih pengarangnya. Disusun buku ini dicarinya semua yang ada berkaitan begitu. Wa qala sahih innahu taqrib. Nah, yang tadi kata yang sahihnya tahdid. Tapi katanya ini bukan, ya. Dia adalah berbentuk takrib. Wasani innahu tahdid. Pendapat kedua kata tahdid. Memang begitu. Tak boleh ditokok tambah. Wa kaza sawahu fi kitabihi katanya pada kitabnya Usul Masail. Ya, yaitu tampuk masalah. Wa allalahu bi annahu mu'tad apa? Kemudian ditaklilkannya, diilatkannya katanya bahwa itu adalah yang disungguh-sungguhkan padanya. Nah, ya. Mana ijtihad lah. Ya, itu ijtihad. Kalau masuk kepada ijtihad, banyaklah khilafnya. Ya kan? Boleh dibatalkan? Tak boleh. Kaidah kata, al-ijtihad la yunqaddu bil ijtihad. Ijtihad satu orang tak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Sebab kenapa? Sama-sama ijtihad. Kalau tanya kenapa engkau kata tak boleh pakai? Begitulah pendapat aku. Aku pun begini pendapat aku. Siapa yang batalkan? Kalau batalkan Al-Quran kata begini, barulah boleh. Kalau ijtihad, itu bermakna apa? Bermakna dalam perkembangan hukum fikih ni, ya, dia cukup lapang dia punya ruang, ya, ruang lingkup dia cukup lapang. Itu maka ada yang sebutlah, ya. Kalau amal mau bersih, dia kata baca hadis. Kalau amal mau bersih, baca hadis. So hadis itu ucapan siapa? Nabi, ya kan? Perbuatan Nabi, gerak-geri Nabi, itu hadis. Tapi dia kata kalau mau cerdas akal, baca fikah. Kenapa? So dalam fikah berkecamuk segala akal orang. Kata ini begini, kata begitu. Jadi kalau orang perhati begitu, nampak dia bercambah ya. Tapi tidak semua yang nampak kita pakai. Ini kata begini, tiba nanti dia keputusan kita. Tak boleh. Orang yang selalu melihat masalah yang khilaf, nama-nama dia tak punya pendirian. Ya. Orang kampung sana kata begini, kampung sana begini, kampung ini. Jadi mana ikut? Tak punya pendirian. Maka itu perlu pegang satu. Tak punya pendirian ni ada dulu kita ceritakan. Ya, orang tak punya pendirian apa jadinya? Seorang bapak dengan anaknya bawa seekor keledai. Ya. Tapi cerita tu kan, dibawa sampai lintasi kampung, orang kampung komen, bodoh punya orang. Kenapa? Ada keledai pula boleh ditarik, padahal itu keledai boleh ditunggang. Kenapa lah tak naik ditunggang? Keluar kampung tu si bapak betul juga ya nak ya. Ya. Ada pula keledai tak ditunggang. Mari kita tunggang. Kata anak, bapaklah naik, aku tarik.
Boleh lah. Satu kampung jumpa. Orang kampung, apa punya bapak? Sampai hati pula dia biarkan anak berjalan, dia naik pula. Keluar kampung, kalau naik kalau gitu, biar bapak yang tarik. Ya kan? Dia maju kampung. Ini budak ini tak punya perasaan ini dia pula. Dia naik keledai bapaknya dibiarkan di jalan kaki. Keluar kampung. Jadi macam ni Pak, ini salah ambil tali. Diikat naik keledai itu dipikul orang tu. Ini lebih. Itu kesan apa itu? Tidak punya pendirian. Ya. Ini pun kita ada, ini kata begini, ini kata begini, ini pening kepala ni. Ini ajalah satu habis. Ya. Ya satu. Kalau nanti bahaya kita itu. Itu maka di dalam istilah fikih ni ada yang istilahnya talfiq fil mazhab. Talfiq fil mazhab nama dia. Tak boleh bercampur-campur dalam soal mazhab. Kalau beruduknya cara mazhab Imam Syafi'i, batalkannya pun pakailah cara Imam Syafi'i. Jangan pula uduknya Imam Syafi'i, batalkan mazhab Imam Hambali. Ya. Dalam Imam Syafi'i dia beruduk. Kemudian dia kata batal, begitu laki-laki yang perempuan boleh Pak. Mazhab lain, okeylah. Sekali tengok dari awal sudah salah. Ya, dari awal sudah salah dari awal. Apa yang nak batal dari awal sudah tak sah. Kenapa? Sebab dalam mazhab ini beruduk ni dalam mazhab Syafi'i gosok gigi sunat, dia wajib. Awal-awal sudah tak sah. Dari mana betulnya? Peganglah satu. Talfiq namanya ya. Tak boleh talfiq di dalam soal mazhab. Bercampur-campur tak boleh. Pegang satu. Ya. Dia harus mesti tetap ya. Kalau tak bahaya kita. Ini sampai begitu ini ke bawah ya. Kira begini, kalau begini supaya kan. Di kesimpulannya tadi tuh, kalau jenis buah-buahan dan tanaman ini ukurannya adalah 5 ausuk. 5 ausuk ini yaitu liter tadi itu 1.600 liter tapi bagan. Adapun Indal Melayu Y, orang Melayu lebih kurang 100 tin itu. Ya, 100 tin ya. Tak tahulah pakai kilonya sampai 1 tan dah sekarang ini. Lebih itu 1 tan. Padi ya, kalau nak dijakati padi, jagung, ya, dia ada ukurannya, ada ukurannya itu. Saya tu hari itu minta pada yang bagian zakat tu bagi saya 1 brosur zakat tu, dia bilang, ya belum lagi sampai lagi. Saya mau tengok macam mana ya, bentuk ya, dalam penilaian kita lah. Tapi ada ya, boleh di kalau ada masalah boleh dirujukkan ya kepada bahagian zakat. Itu dulu lah barangkali yang sempat kita suara ini ya. Yang paling utama bagi kita di sini kita lihat ya, begitu perkembangannya, jadi sempurnanya ya dalam Islam itu sampai nampak apa cara sistem dia, ukuran-ukuran, jadi dinyatakan dengan terang ya, dengan jelas. Kalau boleh lah ya kita umat Islam ini mengikutinya, tentu dia ya, akan lebih. Soal ini zakat nih, dia menjadi
ya ekonomi bagi umat Islam. Kalau kita perhatilah, kalau macam kita di Malaysia ni, kalau semua orang bawa berzakat, saya rasa tidak ada lagi miskin. Tidak ada miskin. Ya. Sebab kita tengok kadang-kadang di cerita soal saya terbaca di majalah orang-orang kaya Melayu, dia harta dia bilion, kan, berbilion. Kalau dia peniaga bilion, wih, hebat tuh. Kalau kita ambil saja, tak usah yang sampai kepada puluh-puluh bilion. Ya. Kalau ada di perniagaan dia 1 bilion, nilai dia 2,5%. Berapa tu? 1 bilion itu 1.000 juta kan? 1.000 juta. Ya. Jadi kalau 1 bilion berapa? 1 juta 25.000. 1 bilion 25 juta. Juta. Ada. Ya lah. 1 juta 25.000, 1 bilion tambah lagi 3 kosongnya. 25 juta. Benar. Berapa banyak itu harta umat Islam itu sudah. Tak usah jauh lah kalau kita tengok kan. Kita di Malaysia ni zakat di mana paling banyak dapat? Selangor kan. Ya. Bentuk dia Selangor itu mana sekarang? Hah? Ditawarkan. Di sini ditawarkan kan? Tolong bagi tahu di mana orang yang patut dibantu. Ya, begitu kan? Betul dia. Tolong bagi tahu. Mana pergi bantu? Pergi tengok. Di sana ada orang yang patut bagi, pergi tengok. Apa orang ini buat? Bukan dikasih aja itu. Awak boleh buat apa? Ya. Gembira kita tengoknya. Sebagian tempat dia tidak boleh kerja lain kecuali bolehlah cuci pakaian. Dibelikan di mesin basuh, dibelikan apa segala macam, cuci kain. Kan hebat. Ya. Dia pakai apa namanya istilah sekarang itu? Ya. Berilah pancing, jangan beri ikan. Ya. Diberi pancing kan? Supaya dia bekerja mancing ikan. Kalau ikan dibagi, makannya habis. Di kita di mana sudah? Masih bagi ikan lagi. Mudah-mudahan ada satu hari ya. Itu ajarkan ini zakat nih, menyadarkan kita. Tadi jual gitu. Selangor, satu muda jual. Jadi tiap ada orang lah, masya Allah, boleh tahan. Dicari di mana? Dicari ya. Bukan yang minta diberi, dicarinya. Di sebagian tempat tu orang minta bersusah. Tidak dicari. Kita harap begitulah satu hari. Setiap beritanya, ya kadang-kadang kita tanya, kamu ada rekod kah orang yang patut berzakat? Tak ada. Kenapa tak buat macam income tax? Income tax itu ada kan rekod dia kan? Bukan kita nak paksa dia sekarang, tapi bagi tahu lah Tuhan sudah wajib berzakat. Okey, itu dulu lah. InsyaAllah akan datang kita sambung dengan Parun ini. Ini kita sambung tahun harapan ini. Hah? Tahun depan mungkin kita Beli baru yang kasih maju mungkin. Boleh usahakan namanya. Itu kalau ada dia punya yang diterjemah bagi yang tidak ada asas apa tunjukkan yang ada asas supaya lebih apa lebih rancak dan semua boleh makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا وجعلنا وذكرنا ما نسينا إنك على كل شيء قدير. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا كريم يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.